Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan protista mirip tumbuhan atau alga. Mungkin kalian sudah sering dengar tentang alga atau ganggang. Nah, alga atau ganggang itu adalah nama lain dari protista mirip tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari protista mirip hewan, nah sekarang ke protista mirip tumbuhan. Di protista mirip tumbuhan atau alga ada 6 filum: Euglenophyta, Chrysophyta atau alga keemasan, Pyrophyta atau alga api, Chlorophyta atau alga hijau, Phaeophyta atau alga coklat, dan Rhodophyta atau alga merah. Nah, yang pertama kita bahas tentang ciri umum dari alga. Tadi sudah kita jelaskan bahwa alga itu protista mirip tumbuhan. Nah, cirinya kenapa dia mirip tumbuhan? Karena punya klorofil, sehingga dia bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian yang membedakan dia dengan tumbuhan, maka dikatakan hanya mirip-mirip tumbuhan, tapi dia berbeda dengan tumbuhan karena tubuhnya berupa talus, jadi belum mempunyai akar, batang, dan daun sesungguhnya, masih berupa talus, maka hanya mirip tumbuhan. Kemudian organisme ini uniseluler, bisa berbentuk benang atau pita, dan organisme ada yang multiseluler berbentuk lembaran. Bereproduksinya bisa secara seksual dengan oogami, isogami, atau anisogami, atau secara aseksual dengan fragmentasi, pembelahan, atau pembentukan spora. Habitatnya di tempat perairan, di tempat lembab, dan epifit. Epifit itu menempel pada tumbuhan yang lebih tinggi. Ini ciri umum dari alga. Nah, sebelum menginjak ke lebih dalam tentang alga, kita kenali dulu pigmen-pigmen yang ada di dalam alga. Pigmen-pigmen itu contohnya ada pigmen untuk fotosintetis. Fotosintetis contohnya adalah klorofil. Tapi ada juga pigmen non fotosintetik yang tidak dipakai untuk fotosintesis, contohnya karoten. Karoten itu keemasan, terdiri dari fukosantin. Fukosantin itu coklat, dan xanthofil atau kuning. Gampang ingatnya kalau contohnya karoten itu ada di wortel, bahasa Inggrisnya wortel itu carrot ya. Tapi karoten itu berwarna keemasan. Warna emas itu pasti gabungan coklat sama kuning, fukosantin dan xanthofil. Vicobilin itu ke arah agak ungu, itu terdiri dari vicoeritrin. Vicoeritrin itu berwarna merah, dekat dengan kata eritrosit. Sama vicocyanin. Vicocyanin itu berwarna biru. Ini contoh pigmen-pigmen yang ada di alga. Kemudian alga ada yang monoseluler atau uniseluler, jadi hanya satu sel tubuhnya, soliter, atau berkoloni. Ada yang bergerak bebas dengan flagel, ada yang tidak bergerak. Kemudian alga multiseluler biasanya berbentuk talus, jadi seperti tumbuhan, tapi akar, batang, dan daunnya belum sejati, atau dikatakan belum punya akar, batang, daun, tapi punya bentuk mirip akar, mirip batang, dan mirip daun. Lalu mempunyai dinding sel dari selulosa. Eukariota memang sudah sifat dari protista ya, baik protista mirip hewan, tumbuhan, maupun nanti yang mirip jamur, semuanya eukariota. Kemudian karena dia mirip tumbuhan, dia autotrof, punya kloroplas. Habitatnya di tempat lembab atau air, biasanya sebagai produsen atau fitoplankton. Cara reproduksi ganggang atau alga tadi dikatakan bisa secara vegetatif dengan membelahan sel, fragmentasi. Fragmentasi itu memotong bagian tubuh, kemudian potongannya tumbuh menjadi individu baru, atau membentuk zoospora. Spora yang seperti hewan karena bisa bergerak.
Yang secara generatif bisa konjugasi atau singgami. Singgami itu terdiri dari anisogami, isogami, dan oogami. Ini gambaran anisogami. Jadi kalau anisogami itu jantan dan betina itu bisa dibedakan secara morfologi maupun fisiologinya. Jadi contoh ini satunya besar, satunya kecil. Baik motil maupun tidak motil. Yang tidak punya flagel ini kedua-duanya motil. Ini satu tidak motil, satunya motil. Ini kedua-duanya tidak motil, tapi beda secara morfologi dan fisiologi. Kemudian kalau isogami itu sel gametnya baik yang jantan dan betina itu sama persis. Karena sama maka tidak bisa dibedakan jantan dan betina, maka hanya ditandai plus sama minus. Ini contoh sama-sama motil, ukurannya beda, sama, morfologinya sama, tapi fisiologinya berbeda. Ini semuanya isogami, gambaran isogami. Nah, kalau oogami itu morfologi maupun fisiologinya berbeda. Ini besar dan tidak motil, yang ini kecil dan motil. Ini oogami. Nah, keterangannya ada di sini. Singgami itu penggabungan gamet jantan dan betina selama reproduksi seksual. Kemudian ada 3 jenis singgami, yaitu anisogami, isogami, dan oogami. Kalau isogami itu penggabungan 2 gamet motil yang secara morfologi sama, identik, tapi berbeda fisiologinya. Kalau anisogami itu baik morfologi maupun fisiologi berbeda, bisa bersifat motil atau imotil. Kalau oogami itu bentuk anisogami di mana penggabungan gamet betina besar yang imotil dan gamet jantan yang kecil motil. Contohnya bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, kita bahas satu persatu protista yang mirip tumbuhan atau alga. Yang pertama adalah Euglenophyta. Euglenophyta ini bisa, kalau dulu itu bisa masuk protista mirip hewan karena dia bisa bergerak bebas. Nah, tapi klasifikasi yang sekarang dimasukkan ke protista mirip tumbuhan. Jadi dia mirip hewan dan mirip tumbuhan. Kenapa mirip hewan tadi? Karena dia punya flagel sehingga bisa bergerak bebas. Dia mirip tumbuhan karena punya klorofil A, klorofil B, dan karoten. Kemudian selnya tidak berdinding. Nah, karena tidak berdinding ini, maka dia mirip hewan. Selnya tidak berdinding, bergerak bebas, dan punya bintik mata. Ciri pertama membuat dia mirip tumbuhan, ciri yang kedua membuat dia mirip hewan. Hidupnya di air tawar, di permukaan tanah, dan di tempat yang lembab. Cara makannya bisa fotoautotrof, bisa fotosintesis, dan bisa heterotrof. Berkembang biaknya dengan pembelahan biner. Ini contoh Euglenophyta. Ya, contohnya adalah Euglena viridis. Ini gambarnya Euglena. Jadi dia punya fotoreseptor flagel sehingga dia bisa bergerak. Punya bintik mata tadi, pigment cell. Kemudian punya vakuola kontraktil, punya flagel. Ini inti, tapi dia juga punya kloroplas sehingga dia bisa fotoautotrof, bisa berfotosintesis. Nah, cara reproduksinya seperti ini, dia ketika membelah diri itu seperti ini. Nah, akhirnya terbentuk 2 sel anak. Jadi dia membesar kemudian memisah, membelah seperti ini. Nah, terbentuk 2 anak. Ini Euglenophyta. Ini contoh Euglenophyta juga. Fotonya, nah flagelnya ini kelihatan. Kemudian yang berikutnya Chrysophyta atau alga keemasan. Hidupnya di air tawar atau air laut, bersel 1 atau bersel banyak. Ada 3 kelas, ini cukup banyak pembagiannya. Ada alga hijau kuning, jadi warnanya kuning kehijauan, Xanthophyce. Alga coklat keemasan Chrysophyce, dan Basiolaripice atau diatom. Nah, alga hijau kuning atau Xanthophyce memiliki ciri
pigmennya jelas klorofil atau hijau dan kuning xanthofil. Jadi pigmennya klorofil dan xanthofil. Contohnya adalah Fuchsia. Fuchsia berbentuk benang atau filamen bercabang dan tidak bersekat. Mempunyai banyak inti atau senosit. Memiliki alat kelamin jantan disebut antheridium dan betina disebut archegonium. Berkembang biak secara vegetatif dengan zoospora. Kemudian alga coklat keemasan atau Chrysophyce memiliki pigmen klorofil dan karoten. Karoten itu keemasan. Tadi karoten itu terdiri dari fukosantin, coklat, dan xanthofil atau kuning. Ada yang unisel, misalnya Ochromonas, dan berkoloni, misalnya Sinura. Lalu Basilariopice atau diatom. Habitatnya di atas permukaan tanah yang lembab, biasanya di got, sawah, atau parit. Jadi kalau di perairan itu dia di dasar air. Tubuhnya uniseluler, bisa soliter atau sendiri dan berkoloni atau berkelompok. Dinding selnya ada 2 belahan. Bagian bawah disebut hipoteka dan bagian atas disebut epiteka. Reproduksi dengan membelah diri, contohnya Navicula, Pinularia, dan Silotella. Nah, ini contoh berbagai macam gambar diatom, jadi bentuknya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang seperti serpian ranting, ada yang bentuknya seperti daun. Semuanya ini terdiri dari 2 bagian, jadi ada seperti wadah dan tutup gitu, epiteka dan hipoteka. Ini juga contoh gambar diatom, cukup menarik dan cantik. Nah, reproduksi diatom, penjelasannya seperti ini, nanti gambarnya ada tersendiri. Jadi cara reproduksinya, diatom itu membelah secara vegetatif. Hasil pembelahan sel menjadi 2 bagian, yaitu bagian epiteka dan hipoteka memisah. Selanjutnya bagian epiteka akan membuat hipoteka baru. Nah, bagian hipoteka akan menjadi epiteka dan membentuk hipoteka baru yang lebih kecil, sehingga karena selalu hipoteka itu berubah jadi epiteka dan membentuk hipoteka baru, maka lama-lama menjadi kecil. Kalau ukurannya sudah sangat kecil, tidak bisa membelah lagi, maka wadahnya ini akan terbuka, lalu isinya keluar menjadi auxospor. Nah, auxospor ini selanjutnya akan dipakai untuk reproduksi secara seksual. Nah, ini gambarannya. Jadi ini contoh diatom. Kalau dia membelah, ini memisah, jadi bagian epiteka tutupnya ini membentuk hipoteka baru. Bagian hipotekanya menjadi epiteka membentuk hipoteka baru. Nah, karena selalu hipoteka itu berubah jadi epiteka dan membentuk hipoteka baru, lama-lama mengecil. Ukurannya lama-lama mengecil. Sampai ketika dia mengecil maksimal, maka sudah tidak bisa membuka epiteka dan hipoteka ini, maka dia terlepas, epiteka dan hipotekanya terlepas, mengeluarkan auxospor tadi. Auxospor ini akan menjadi gametnya, sehingga dia terus melakukan reproduksi secara seksual. Ini terjadi pertemuan gamet untuk membentuk zigot. Nah, sehingga tumbuh menjadi diatom yang baru. Kemudian Pyrophyta atau alga api disebut juga Dinoflagellata. Tubuhnya 1 sel, bergerak aktif, berdinding selulosa, berbentuk poligonal, segi banyak. Ciri utama di sebelah luar terdapat alur atau celah, mengandung 1 flagellata. Pigmennya berupa klorofil dan coklat kekuningan. Berkembang biak dengan membelah diri, habitatnya banyak di laut, ada yang beberapa di air tawar. Bersifat fosforesensi. Fosforesensi itu artinya dia mengeluarkan cahaya karena tubuhnya mengandung fosfor,
sehingga di tempat gelap dia bisa mengeluarkan cahaya. Karena warnanya coklat kekuningan, ada yang merah, ada yang pigmennya merah, kemudian mengeluarkan cahaya, maka seolah-olah dia seperti api, maka disebut alga api. Contohnya gimodinium, peridinium, seratium, dan gonia ulax. Ini contoh gambarnya. Nah, ini yang kelihatan dia mengeluarkan cahaya, dia berwarna keemasan terus mengeluarkan cahaya. Ini yang berwarna merah mengeluarkan cahaya. Nah, karena bersifat fosforesensi tadi mengeluarkan cahaya, maka dia seperti api, disebut alga api. Kemudian chlorophyta atau alga hijau, 90% hidup di air tawar, hanya 10% saja yang di laut. Ada yang melekat pada tanah basah, tembok, batang tumbuhan, dan ada yang melekat di tubuh hewan. Kloroplasnya ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk lembaran, bola, bintang atau mangkok. Pigmennya bisa klorofil A, B, karotin atau xanthofil. Mempunyai pirenoid. Pirenoid itu rongga untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian chlorophyta anggotanya juga banyak. Ada yang bersel satu tidak bergerak, contohnya chlorella, chlorococcum. Bersel satu bergerak, contohnya chlamydomonas. Bersel satu berkoloni tidak bergerak, contohnya hydrodiction. Bersel satu berkoloni bergerak, contohnya volvox. Yang berbentuk lembaran, contohnya Ulvalactuva. Nah, reproduksinya secara vegetatif dengan pembelahan biner atau fragmentasi atau zoospora, secara generatif dengan konjugasi atau dengan singgami tadi. Macam-macam chlorophyta. Tadi ini sudah kita pelajari di atas tadi. Pembagiannya seperti ini, kemudian yang kita bahas satu persatu. Yang pertama chlorella. Chlorella terkenal hidup di air tawar, dia bisa diisolasi menjadi PST, protein sel tunggal, bentuknya bulat, kloroplasnya berbentuk mangkok, reproduksi dengan membelah diri dari satu sel menjadi 4 sel anak. Manfaatnya untuk obat, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Biasanya sering kita jumpai dia sebagai suplemen, makanan suplemen. Dikenal dengan protein sel tunggal tadi karena dia mengandung protein yang cukup tinggi. Kemudian chlorococcum habitatnya di air tawar dan tanah yang basah, bersel satu, berbentuk bulat telur. Mempunyai kloroplas berbentuk mangkuk dan pirenoid, reproduksi dengan menghasilkan 8-16 sel zoospora. Kemudian Chlamydomonas, bentuknya bersel satu, berbentuk bulat telur, mempunyai kloroplas berbentuk mangkok, stigma dan pirenoid, reproduksi dengan menghasilkan zoospora dan konjugasi. Ini contoh gambarnya Chlamydomonas. Ini reproduksi dari Chlamydomonas. Nah, dia reproduksinya secara isogami tadi, jadi tidak bisa dibedakan mana jantan dan betina, sehingga hanya dia dibedakan sebagai strain positif dan strain negatif. Kemudian ini strain negatif akan berkembang biak dengan membelah diri secara aseksual sehingga menjadi banyak demikian. Demikian juga yang strain positif akan membelah diri jadi banyak. Nah, salah satunya nanti bertemu, kalau bertemu seperti ini namanya isogami tadi, gamet jantan, gamet yang positif sama negatif ketemu. Sehingga terjadi singgami tadi, singgami melakukan meiosis akan berkembang biak secara aseksual lagi. Jadi dia bisa aseksual, bisa secara seksual seperti ini. Kemudian volvox berkoloni hidup di air tawar. Tiap sel memiliki 2 flagel dan sebuah bintik mata. Reproduksi dengan fragmentasi dan konjugasi. Ini gambarnya volvox, jadi ini koloninya. Kalau pas terlihat di mikroskop itu gambar bentuknya bagus.
Jadi koloninya seperti ini, kelihatan bintik-bintik ini adalah masing-masing flagelnya. Kemudian Spirogyra bentuknya seperti benang, kloroplasnya berbentuk pita spiral dan sebuah inti, reproduksi dengan fragmentasi dan konjugasi. Ini contoh gambarnya Spirogyra. Nah, ini kelihatan ininya kloroplasnya berbentuk spiral ini. Kloroplasnya berbentuk spiral. Ini juga kelihatan kloroplasnya berbentuk spiral. Nah, waktu dia melakukan reproduksi secara konjugasi seperti ini. Kemudian ini konjugasinya. Jadi dua sel ketemu saling membentuk tonjolan. Tonjolan ini menyatu, kemudian dia memberi materi, terjadi plasmogami dan kariogami, memberi materi intinya sehingga terbentuklah zigosspora. Ini dari foto aslinya ketika dia melakukan konjugasi seperti ini. Jadi bentuknya benang. Kalau dibesarkan seperti ini benangnya. Kalau terlihat sepintas itu hanya benang panjang bentuknya. Oedogonium dia bisa bereproduksi dengan seksual. Dia menghasilkan antheridium dan archegonium sehingga bisa terjadi pembuahan, membentuk sigot. Lalu sigot tumbuh menjadi zoospora. Zoospora akan tumbuh menjadi filamen benang dan kembali lagi menghasilkan antheridium di bagian sini dan oogonium di bagian sini. Terus terjadi pembuahan. Ini gambarnya oedogonium. Ini hasil dari penampakan di mikroskop. Nah, ini yang oogoniumnya, antheridiumnya tidak kelihatan. Nah, di sini antheridium sama oogonium. Kemudian ulva. Ulva ini biasanya hidupnya di laut, jadi seperti daun gini, seperti daun, seperti lumut. Cara reproduksinya juga bisa secara kawin dan tidak kawin. Jadi ini contoh reproduksinya. Ini ulva ini menghasilkan spora. Sporanya kecil seperti ini, kemudian membelah secara mitosis sehingga lama-lama selnya banyak, maka tumbuh menjadi lembaran daun. Lembaran daun ini ada yang jantan, ada yang betina. Kemudian masing-masing menghasilkan gamet. Nah, lalu terjadi pertemuan gamet. Jadi pertemuan gamet membentuk sigot. Sigot mengalami pembelahan mitosis jadi ulva juga. Jadi ulva yang di sini ini terbentuk karena hasil reproduksi seksual. Ulva yang ini karena perkembangbiakan secara aseksualnya. Dan di sini ini dia fase haploid, yang di sini fase diploid. Ini foto aslinya ulva, jadi ini seperti daun gini, seperti lembaran daun. Kemudian ini juga masih gambar ulva yang ada di lautan. Ini contoh macam-macam alga yang lain, Halimeda seperti ini. Hydrodictyon itu ini bentuknya jadi seperti jaring. Kita bisa melihatnya di bawah mikroskop. Nah, kemudian ke Phaeophyta atau alga coklat. Mirip tumbuhan, hidup di air laut dangkal, menempel di batuan. Pigmennya fukosantin. Fukosantin itu coklat dan klorofil atau hijau. Banyak memiliki gelembung udara untuk mengapung. Reproduksi generatif dengan membentuk alat kelamin yang disebut konseptakel. Cadangan makanannya berupa karbohidrat yang disebut laminarin atau asam alginat. Contohnya sargassum, microcystis, dan ectocarpus. Nah, ini contoh alga coklat. Fucus seperti ini. Ini sargassum, ini fucus. Ini juga masih alga coklat, jadi contoh macam-macam alga coklat. Kemudian yang terakhir, Rhodophyta atau alga merah, hidup di laut, berbentuk lembaran, pigmennya klorofil dan phycoerythrin. Phycoerythrin itu merah. Contohnya Eusema, Spinosum, Gelidium. Yang paling sering keluar Gelidium.
Cara ngingatnya gampang, alga merah itu sering dipakai untuk membentuk jelidium. Ini contohnya alga merah bentuknya. Kalau kalian sering makan es rumput laut, nah es rumput laut itu biasanya terbuat dari alga merah, tapi yang dijual biasanya sudah dikasih warna dan diganti warna. Ada yang warna hijau aslinya tapi warnanya seperti ini, alga merah. Ini contoh yang gelidium, sering kali dipakai untuk es rumput laut atau bahan untuk agar-agar. Untuk membuat agar-agar itu bahannya ini. Nah, manfaat alga, fitoplankton, bahan makanan suplemen contohnya chlorella tadi untuk obat-obatan dan bahan kosmetik. Umumnya yang dipakai untuk bahan kosmetik itu alga coklat dan alga merah. Sumber makanan, jadi kalau kamu makan agar-agar itu semuanya terbuat dari alga. Sumber iodin, makanan ternak untuk agar-agar, untuk pengental, bahan gosok, bahan isolasi untuk kaca dan penyaring. Termasuk bahan yang dipakai untuk membuat kapsul, bungkus kapsul obat, bungkusnya obat itu terbuat dari jeli ini tadi, agar-agar. Kemudian protista mirip jamur. Protista mirip jamur ada dua. Yang pertama Myxomycota atau jamur lendir. Disebut jamur lendir karena tubuhnya berbentuk seperti lendir. Jadi Myxomycotina merupakan jamur yang paling sederhana, merupakan protista heterotrof, memperoleh makanan dari organisme lain, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium tanpa dinding sel dan dapat bergerak-gerak seperti amoeba. Jadi tubuhnya seperti plasmodium atau seperti amoeba. Mempunyai dua fase hidup, yaitu fase vegetatifnya yang seperti lendir tadi, dapat bergerak seperti amoeba, disebut fase plasmodium, dan fase tubuh buah. Nah, ketika fase tubuh buah itu bentuk tubuhnya seperti jamur, maka dikatakan dia protista mirip jamur. Nah, kenapa mirip jamur? Karena pas tubuh buah itu tubuhnya berupa benang-benang atau hifa. Reproduksi secara vegetatif dengan spora, yaitu spora kembara yang disebut Myxoflagellata. Contohnya Pisarum polycephalum. Habitatnya umumnya di kayu yang lembab. Jadi kayu yang sering terkena air, akhirnya kayu itu lapuk. Yang membuat kayu lapuk adalah Myxomycota. Hidupnya sebagai predator fagosit. Ini siklus hidupnya. Jadi ini ada fase ketika dia bentuknya seperti plasmodium tadi, ada fase ketika dia bentuknya seperti jamur. Ini contoh foto aslinya ketika berada di kayu yang lembab atau basah. Jadi dia hanya berupa seperti lendir seperti ini. Ini ketika bentuk tubuh buahnya seperti jamur. Kemudian protista mirip jamur yang kedua yaitu Oomycota. Kalau Oomycota tubuhnya terdiri dari benang atau hifa yang tidak bersekat. Cabang-cabangnya mengandung banyak inti. Reproduksinya secara vegetatif, yang hidup dengan air dengan zoospora, yang hidup di darat dengan sporangium atau conidia. Secara generatif, bisa bersatunya gamet jantan dan betina membentuk oospora yang selanjutnya tumbuh menjadi individu baru. Contoh spesiesnya adalah Saprolegnia, hidup saprofit pada bangkai ikan atau serangga. Kemudian Phytophthora infestan, ini penyebab penyakit busuk pada kentang. Ini yang sering keluar, jadi Saprolegnia itu yang membusukkan. Jadi kalau ada ikan mati atau serangga mati di perairan, yang membusukkan Saprolegnia, yang membusukkan kentang itu Phytophthora. Nah, ini contoh ikan yang mati, terus tubuhnya ada putih-putihnya, ini adalah Saprolegnia, contoh Oomycota pada ikan. Ini gambaran siklus hidupnya seperti ini.
Nah, itu yang saya sampaikan tentang protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.